perkenalkan nama saya Sofura Anggino Rahmal Afifa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen atau IHK adalah indikator untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa yang biasa dibeli oleh masyarakat. Jadi lewat IHK ini kita bisa tahu apakah biaya hidup itu sedang naik, turun, atau stabil. Pengukurannya dilakukan dengan memantau harga berbagai kebutuhan seperti makanan, transportasi, kesehatan, hingga pendidikan, lalu membandingkannya dengan periode sebelumnya. IHK penting karena menjadi acuan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan menentukan kebijakan ekonomi. Masyarakat dan pelaku usaha juga memakai IHK untuk memperkirakan kondisi ekonomi dan menata anggaran. Contoh nyatanya adalah pada November 2024, BPS mencatat bahwa IHK berada di angka 106,33 dengan inflasi tahunan sebesar 1,55%. Nah, kenaikan harga terbesar datang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang inflasinya mencapai sekitar 1,68% dan memberi andil hampir 0,5 poin terhadap inflasi umum. Nah, angka ini tuh menunjukkan bagaimana perubahan harga kebutuhan sehari-hari bisa langsung mempengaruhi tingkat inflasi. Nah, segitu aja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Kakak Bikal Putra Hidayat dari PIPSB 2025. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya hidup. Perhitungan biaya hidup itu apa sih? Jadi, perhitungan biaya hidup adalah cara untuk mengetahui beberapa jumlah uang yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-harinya, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan. Biaya hidup ini sangat penting untuk dipahami agar kita bisa mengatur keuangan dengan baik dan menyesuaikan gaya hidup sesuai kemampuan kita. Secara umum, perhitungan biaya hidup dilakukan dengan cara mengumpulkan harga barang dan jasa yang biasa kita gunakan sebagai kebutuhan pokok. Kemudian menjumlahkan harga-harga tersebut dengan periode tertentu. Contohnya, harga makanan seperti beras, telur, dan sayur, biaya sewa rumah, biaya transportasi, hingga biaya listrik dan air. Metode yang sering digunakan adalah indeks harga konsumen atau yang biasa disingkat IHK, yaitu indeks yang mencerminkan perubahan biaya hidup dari waktu ke waktu. Dalam menghitung IHK, pertama-tama ditentukan keranjang barang dan jasa yang menjadi kebutuhan standar, lalu dipantau perubahan harga setiap barang dalam keranjang tersebut selama periode tertentu. Jadi itu ya guys, terima kasih. Selanjutnya akan ada saya dan Kayla yang akan menjelaskan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah produksi dalam ekonomi. Kalau misalkan kita dengar kata produksi nih, mungkin yang langsung terbayang adalah pabrik, mesin, ataupun orang yang bekerja gitu. Tapi sebenarnya produksi itu lebih dari sekedar membuat barang. Produksi adalah suatu kegiatan manusia yang bertujuan untuk menciptakan, mengolah, ataupun menambah nilai guna barang dan jasa supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Contoh sederhananya aja, misal petani menanam padi. Nah, gabahnya itu diolah menjadi beras dan kemudian akhirnya beras itu dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam proses ini nilai gunanya kan terus bertambah ya, dari sekadar biji padi sampai bisa menjadi makanan yang kita konsumsi, yang kita butuhkan setiap hari. Nah, proses perubahan inilah yang disebut dengan kegiatan produksi. Tapi, produksi nggak cuma soal barang yang dapat kita pegang. Jasa juga termasuk hasil kegiatan produksi. Misalnya, seorang dokter yang memberikan layanan kesehatan, guru yang mengajar di sekolah, ataupun seorang desainer yang membuat logo untuk perusahaannya. Nah, semuanya itu termasuk kegiatan produksi karena menghasilkan manfaat yang dibutuhkan orang lain. Perkenalkan, saya Kayla Reza Sasmita dengan NIM 14076250014. Lalu, ada yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Kira-kira apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Oke, di
Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan beserta faktor-faktornya. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa dari waktu ke waktu. Jadi jika suatu negara ini bisa menghasilkan lebih banyak produk atau barang dari tahun sebelumnya, maka bisa dikatakan bahwa negara tersebut sudah mengalami pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi ini biasanya diukur berdasarkan kenaikan produk domestik bruto atau PDB. Apa sih PDB itu? PDB adalah ukuran seberapa besar aktivitas ekonomi di suatu wilayah berdasarkan jangka waktu tertentu, termasuk konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, impor yang nantinya akan dihitung setelah disesuaikan dengan inflasi. Nah, berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, itu ada peningkatan efisiensi produksi. Maksudnya adalah kemampuan memproduksi suatu barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah atau dengan sumber daya yang sama, namun bisa menghasilkan suatu barang atau jasa yang lebih banyak. Yang kedua, ada penambahan modal. Modal di sini itu nggak selalu berupa uang. Bisa aja berupa alat-alat produksi seperti mesin, bangunan, dan infrastruktur. Jika modal bertambah, maka kapasitas produksi ini juga akan meningkat sehingga bisa memproduksi lebih banyak barang atau jasa. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Teknologi yang semakin maju membuat cara produksi ini menjadi lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Teknologi bisa berupa mesin canggih, metode baru, dan penemuan yang memperbaiki proses produksi sehingga efisiensi menjadi naik dan hasil produk ini semakin banyak. Dan yang keempat, ada peningkatan tenaga kerja. Jumlah atau kualitas tenaga kerja yang lebih banyak dan terampil akan meningkatkan kemampuan produksi suatu negara. Dengan kata lain, lebih banyak orang yang bekerja secara produktif, maka output atau produk yang dihasilkan ini juga semakin meningkat. Dan keempat faktor ini saling berkaitan dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Haikal dari PIPSB kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan faktor-faktor yang secara umum itu dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, yang pertama itu ada sumber daya alam. Dengan ketersediaan dan kualitas sumber daya alam seperti mineral, energi, tanah, air, dan yang lainnya itu dapat meningkatkan produksi dan pendapatan suatu negara. Kedua itu ada sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang tinggi atau mumpuni, ini sangat-sangat mempengaruhi produktivitas ekonomi di suatu negara. Ketiga itu ada kemajuan teknologi. Nah, dengan adanya inovasi serta teknologi yang modern, ini dapat meningkatkan efisiensi, menekan biaya produksi, dan juga mendorong pertumbuhan, terutama di sektor industri. Keempat, ada stabilitas politik dan pemerintah. Ketika kondisi politik yang stabil, lalu kebijakan pemerintah mengenai ekonomi itu konsisten dan efektif, ini akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Kelima itu infrastruktur. Dengan adanya transportasi, komunikasi, dan juga fasilitas publik yang baik, ini akan menciptakan keterjangkauan sehingga memperlancar aktivitas ekonomi di suatu negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syampa Rezeki akan menjelaskan beberapa faktor lain, yaitu yang pertama itu adalah konsumsi rumah tangga. Beli masyarakat didukung oleh tingkat pendapatan per kapita. Yang kedua adalah investasi swasta. Di sini juga ada faktor lain, yaitu keseimbangan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi pasti tidak bisa dipertahankan. Selanjutnya adalah geografi dan akses pasar. Posisi strategis pasti sangat penting. Lalu selanjutnya adalah stabilitas harga. Inflasi terkendali, inflasi yang rendah dan stabil menciptakan kepastian investor. Lalu deflasi itu adalah penurunan harga terus-menerus. Selanjutnya adalah utang publik dan defisit anggaran. Negara akan lebih banyak untuk membayar bunga daripada untuk investasi produktif. Dari segi defisit berpotensi untuk meningkatkan risiko fiskal. Semua faktor ini beroperasi dalam sebuah sistem yang sangat kompleks. Sekian dari saya. Saya Muhammad Syafal Baski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idora Lusyawara. Sini saya akan melanjutkan materi mengenai dampak gaya hidup terhadap produksi. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa di tengah pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, gaya hidup masyarakat ini mempengaruhi pada kegiatan produksi, baik dari segi bentuk, arah, maupun kualitas barang atau jasa. Kita mulai dari dampak positifnya dulu nih.
Nah, dampak positif dari pola perubahan masyarakat yang mulai menerapkan pola hidup praktis, modern, dan efisien ini mendorong produsen untuk terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan pasar. Nah, hal ini cukup terbukti nih dari munculnya berbagai produk seperti makanan cepat saji, layanan digital, dan teknologi rumah tangga yang pintar yang untuk membantu memudahkan kegiatan sehari-hari. Nah, dengan demikian dampak positif dari gaya hidup terhadap produksi ini bukan hanya mendorong efisiensi dan inovasi terbarukan saja, tetapi juga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, dari perubahan gaya hidup tersebut juga memiliki dampak negatif, yaitu ketika di mana masyarakat terlalu konsumtif sehingga terjadi lonjakan permintaan yang menyebabkan overproduksi, pemorosan sumber daya alam, dan pencemaran lingkungan. Selain itu, tren-tren yang cepat berubah juga seringkali membuat produsen menurunkan kualitas produksinya demi kuantitasnya. Akibatnya timbullah pola konsumsi yang boros dan tidak efisien. Oleh karena itu, kita masyarakat perlu menerapkan gaya hidup yang bijak dan bagi produsen untuk mengatur kegiatan produksinya secara efisien dan berkelanjutan agar terjadi kegiatan ekonomi yang seimbang, tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga untuk lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azra Nila Syifa dari kelas PIPSB 2025 kelompok 1 dengan NIM 14076250015. Pernah nggak sih kalian sadar kalau gaya hidup kita dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi? Nah, dalam video kali ini kita akan mengulik apa sih dampak gaya hidup terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, gaya hidup adalah pola perilaku seseorang dalam menggunakan pendapatannya, mulai dari cara ia berbelanja, menabung, ataupun memenuhi kebutuhan dan juga keinginannya. Kalau masyarakat lebih banyak berkonsumsi, artinya mereka mendorong permintaan barang dan jasa yang akhirnya produksi meningkat. Nah, peningkatan ini yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, biasanya diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB. Nah, hubungannya jelas banget nih gaya hidup sebagai bahan bakar bagi mesin ekonomi. Kalau orang-orang sering membeli produk-produk lokal, traveling, nongkrong di kafe, atau bahkan belanja online, maka uang akan terus berputar di pasar dan ekonomi tumbuh. Tapi kalau orang-orang terlalu konsumtif, maka akan menimbulkan dampak negatif seperti inflasi ataupun ketimpangan ekonomi. Pertama, gaya hidup yang konsumtif akan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang artinya produksi dan lapangan kerja juga ikut naik lah. Yang kedua, gaya hidup modern dan digital mendorong munculnya bisnis kreatif dan startup baru, mulai dari fashion, kopi, atau bahkan jus keliling loh. Yang ketiga, gaya hidup sehat dan ramah lingkungan juga dapat menciptakan pasar baru. Contohnya seperti produk organik atau bahkan kendaraan yang ramah lingkungan seperti mobil listrik, motor listrik, ataupun sepeda listrik. Tapi, gak semua gaya hidup bisa berdampak baik. Gaya hidup yang terlalu konsumtif bisa bikin masyarakat boros dan terlilit utang. Apalagi kalau misalkan pengeluaran lebih besar dari pendapatan, pertumbuhan ekonomi gak stabil. Selain itu, muncul perilaku tidak rasional di mana orang-orang membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ikut-ikutan tren. Nah, disinilah kita akan membahas hal yang menarik. Labubu series terbaru udah sold out. Aku harus dapetin sekarang juga. Nah, ini nih contoh nyata dari gaya hidup FOMO. Orang jadi konsumtif karena takut ketinggalan tren. Labubu dan Blind Box bahkan sekarang udah jadi bisnis yang besar. Orang rela beli berkali-kali untuk dapetin karakter yang rare. Ini bisa membuat sektor retail, e-commerce, dan juga industri kreatif makin tumbuh pesat. Jadi, gaya hidup bisa jadi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, asal diarahkan ke hal yang positif dan juga produktif. Halo semuanya, saya Atia Trihandayani akan menjelaskan secara singkat tentang pengaruh variabel ekonomi terhadap inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang membuat daya beli uang kita menurun. Nah, inflasi ini bisa dipengaruhi oleh beberapa variabel ekonomi yang saling berkaitan. Yang pertama adalah jumlah uang beredar.
Kalau uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, tapi jumlah barangnya tetap, permintaan jadi naik. Ketika permintaan naik lebih cepat dari produksi, harga pun ikut naik. Ini salah satu penyebab inflasi yang paling umum. Yang kedua, tingkat suku bunga. Suku bunga rendah biasanya membuat orang mudah meminjam uang dan lebih banyak belanja. Permintaan meningkat, akhirnya harga ikut naik. Sebaliknya, kalau suku bunga tinggi, orang cenderung mengurangi belanja, sehingga tekanan inflasi bisa berkurang. Yang ketiga adalah nilai tukar rupiah. Kalau rupiah melemah terhadap mata uang asing, barang-barang impor menjadi lebih mahal karena banyak bahan baku kita berasal dari impor. Biaya produksi naik dan harga barang dalam negeri ikut terdorong naik. Ini disebut cost plus inflation. Yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi. Saat ekonomi tumbuh cepat, aktivitas belanja masyarakat juga meningkat. Permintaan yang tinggi bisa menyebabkan kenaikan harga, terutama kalau produksi tidak bisa mengimbangi. Yang kelima adalah harga komoditas dunia, seperti minyak dan gas. Kalau harga minyak naik, otomatis biaya transportasi dan produksi naik juga, sehingga harga barang-barang di pasar ikut meningkat. Dan yang terakhir adalah ekspektasi inflasi. Kalau masyarakat atau pelaku usaha merasa harga akan naik ke depannya, mereka bisa menaikkan harga atau meminta kenaikan gaji lebih dulu. Hal ini yang bisa membuat inflasi terjadi karena faktor psikologis. Jadi, inflasi itu tidak datang tiba-tiba. Kalau banyak variabel ekonomi yang mempengaruhinya, mulai dari uang beredar, suku bunga, nilai tukar, harga komoditas, sampai ekspektasi masyarakat. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Syanas Dea Indah. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang nilai uang. Nah, nilai uang itu secara simpelnya adalah seberapa besar kemampuan uang untuk membeli barang atau jasa. Terkadang nilai uang ini bisa naik dan bisa turun. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang nilai uang dari segi pembuatannya. Dari segi pembuatannya terbagi menjadi dua, ada nilai nominal dan nilai intrinsik. Nilai nominal adalah nilai yang tertera atau tertulis dalam uang tersebut. Contoh di uang 10.000 ada tulisan 10.000, yaitu merupakan nilai nominal dari uang tersebut. Yang kedua adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai dari seberapa besar nilai dari segi pembuatannya dalam pembuatan uang tersebut. Contohnya seperti uang logam. Nah, uang logam merupakan contoh dari nilai intrinsik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis nilai uang dari segi penggunaannya. Dari segi penggunaannya terdapat dua nilai. Yang pertama adalah nilai eksternal, yang kedua adalah nilai internal. Nilai eksternal adalah nilai uang suatu negara dibandingkan dengan mata uang negara lain. Nah, contohnya itu kayak kurs. Nah, yang kedua adalah nilai internal. Nilai internal ini adalah seberapa besar nih kita bisa mendapatkan suatu barang atau jasa di dalam negeri. Perkenalkan, nama saya Erika Sefaat. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku bunga nominal. Suku bunga nominal adalah suku bunga yang dinyatakan dalam bentuk persentase dan tidak memperhitungkan inflasi. Suku bunga nominal adalah suku bunga yang dibayar oleh peminjam kepada orang yang memberi pinjaman atas pinjaman yang diberikan. Contohnya, ketika kita meminjam uang sebesar 100.000 dengan suku bunga nominal 10% per tahun, maka kita itu harus membayar senilai 10.000 sebagai bunga setiap per tahunnya. Suku bunga nominal biasanya digunakan sebagai acuan untuk menentukan suku bunga pinjaman atau deposito. Namun perlu diingat bahwa suku bunga nominal itu tidak memperhitungkan inflasi. Sebagai nilai uang yang diterima oleh pemberi pinjaman dapat berkurang karena inflasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga nominal. Yang pertama itu ada tingkat inflasi, yang kedua ada tingkat pertumbuhan ekonomi, yang ketiga ada kebijakan moneter, yang keempat ada resiko dari kredit, yang kelima itu ada likuiditas pasar. Suku bunga nominal dapat berbeda-beda tergantung dari jenis pinjaman atau depositonya, seperti suku bunga deposito, suku bunga kredit, suku bunga obligasi, dan suku bunga hipotek. Perkenalkan, nama saya Anggun Sri Setyo Dewi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai suku bunga real. Apa sih suku bunga real itu? Suku bunga real adalah bunga yang nominalnya ini udah disesuaikan sama tingkat inflasi. Misalnya, bunga pas awal kita pinjam itu 5%.
Nah, kalau ada inflasi misal 2% itu, jadi bunganya ini tuh disesuaikan sama tingkat inflasi. Nah, yang berarti suku bunga real itu menunjukkan bahwa tingkat pengembalian sebenarnya dari suatu investasi atau peminjaman setelah inflasi diperhitungkan. Terdapat rumus sederhana yang bisa kita gunakan untuk menghitung suku bunga real. Nah, rumus suku bunga real ini tuh digunakan supaya kita bisa mengetahui seberapa besar tingkat bunga sebenarnya setelah memperhitungkan inflasi. Rumusnya yaitu suku bunga nominal dikurang tingkat inflasi. Contohnya, kita menabung di bank dengan bunga 12% dan inflasinya itu 8%. Jadi bunga real yang harus kamu bayar itu sebesar 4%. Contohnya lagi, misalnya nih kamu investasi obligasi dengan bunganya itu 10%, terus ada inflasi 8%. Nah, keuntungan kamu itu cuman 2%, bukan 10% karena udah disesuaikan sama inflasinya.